Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak bersama saya Ari Limetrisna Putra MPD. Mari kita belajar. Nah, kita harus memahami konsep nilai mutlak terlebih dahulu sebelum kita memasuki soal-soal yang membahas tentang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak dari suatu bilangan real itu dinyatakan oleh tanda mutlak X dan didefinisikan sebagai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0 dan mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kecil dari 0. Misalkan mutlak 6 sama dengan 6, mutlak 0 sama dengan 0, mutlak negatif 5 sama dengan 5. Nah, perhatikan. Nilai mutlak adalah sebagai jarak atau tidak berarah. Artinya, nilai mutlak X adalah jarak antara X dengan titik asalnya. Dan serupa, jika nilai mutlak X itu dikurang dengan A, maka artinya jarak antara X dan A. Maka jarak itu selalu bernilai positif. Jadi nilai mutlak itu selalu positif karena dia adalah merupakan jarak. Jadi jarak antara negatif 4 dan 0 itu negatif 4 dan 0 berarti negatif 4. Berarti negatif 4 nilai mutlaknya adalah 4. Nah, lihat jarak antara 0 dan 4. Ada 4 ya, berarti positifnya 4. Juga seperti itu ya, nilai mutlak 4 sama dengan 4. Jadi jarak antara X dengan titik asalnya disebut dengan nilai mutlak X. X dikurang A nilai mutlaknya itu artinya jarak antara X dengan A. Maka nilai mutlak itu diibaratkan sebagai nilai sebuah jarak. Nah, perhatikan. Garis bilangan real. Negatif 2, 3. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba lihat. 3 dikurang negatif 2, nilai mutlaknya akan sama dengan negatif 2 kurang 3. Berarti sama-sama hasilnya jaraknya adalah 5. Berarti dapat kita simpulkan jarak antara A ke B atau X ke A, nilai mutlaknya sama dengan X dikurang A dikurang X. Nah, perhatikan nilai mutlak sifat-sifatnya ada berapa. Yang pertama, jika nilai mutlak A kali B itu sama dengan A dikali B, nilai mutlak X dikali dengan mutlak B. Kalau dibagi tinggal dipisahkan saja. Kita samakan segitiga, nilai mutlak A ditambah B kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Atau kalau dikurang berarti nilai mutlak A dikurang B besar sama dengan nilai mutlak A dikurang dengan mutlak B dimutlakkan kembali. Nah, itu sifat-sifat nilai mutlak, diingat dalam pengerjaan soal nantinya. Nah, ketidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Coba yang pertama, nilai mutlak kecil dari A berarti himpunan penyelesaiannya di antara negatif A, X itu berada di negatif A dan A. Kemudian kalau nilai mutlak itu besar dari A, himpunan penyelesaiannya berarti X itu kecil dari negatif A atau X itu besar dari A. Nah, ingat selalu ya, kalau dia kecil berarti berada di antara, kalau dia besar ada ataunya. Nah, hasil itu ada yang negatif dan ada yang positif nilai mutlaknya. Nah, selesaikan kita samaan. Nilai mutlak X dikurang 4 kecil dari 1,5. Dapat ingat ya, nilai mutlak kecil berarti berada di antara. Ya, kita buat A-nya itu berarti 1,5, berarti ada yang negatif dan ada yang positif.
Untuk menghilangkan X dikurang 4, yang kurang 4 itu kita hilangkan, berarti kita tambahkan dengan sebuah angka yaitu 4. Berarti jadinya negatif 1,5 ditambah 4 itu menjadi 2,5, dan negatif 1,5 ditambah 4 adalah 5,5, dan X dikurang 4 ditambah 4 berarti hilang tinggal 4, tinggal X-nya. Berarti hiper penyelesaiannya adalah X-nya itu berada di antara 2,5 dan 5,5. Semua bilangan di antara itu berarti masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Mutlak 3x dikurang 5 besar sama dengan 1. Berarti kalau besar berarti atau himpunan penyelesaiannya, berarti kita buat atau satu yang positif, satu yang negatif. Kalau kecil dia negatif, kalau besar dia positif. Berarti kita hilangkan saja 5 dalam variabel konstanta 5-nya. Berarti 3x dikurang 5 ditambah 5 kecil sama dari negatif 5 tambah 5. Jadi mendapatkan hasil X kecil dari 4/3 atau X besar dari sama dengan 2. Maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, buat garis bilangannya, berarti kalau dia sama berarti dia selang tertutup ya. Nah, berarti arah ke kiri karena dia kecil, satu lagi ke arah kanan. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Semua bilangan yang berada ke arah kiri dari 4/3 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian besar dari 2 juga merupakan himpunan penyelesaiannya, itu daerahnya ya. Nah, berikutnya akar kuadrat berhubungan juga dengan nilai mutlak. Nilai mutlak akar X kuadrat itu sama dengan akar X. Contoh. Nah, akar 5 kuadrat nilai mutlaknya sama dengan akar 25 mutlak. Kemudian mutlak akar 25 sama dengan dari akarnya menjadi mutlak 5 sama dengan 5. Nah, sama juga dengan kalau dia negatif. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau seperti ini sudah pernah ya kita kerjakan waktu di SMA untuk menyelesaikan sebuah himpunan penyelesaian ketidaksamaan menggunakan rumus kuadrat, mencari nilai akar-akarnya X1 dan X2. Karena dia kecil sama berarti selangnya tertutup ya. Nah, berikutnya kuadrat mutlak X dikuadratkan sama dengan X dikuadratkan. Contoh, mutlak 3 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, coba perhatikan nilai mutlak X kecil dari mutlak Y. Berarti jika dan hanya jika kita akan buat menjadi X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Nah, jika ada bentuk mutlak seperti itu, kita harus mengkuadratkan kedua sisi. Contoh soal. Nah, seperti ini ya. Ada dua buah ruas kiri dan ruas kanan nilai mutlaknya. Berarti kita gunakan penguadratkan antara kedua-duanya. Kita kuadratkan 3x kurang 1 dikuadratkan. Kemudian kecil dari 2x kurang 12 dikuadratkan juga. Sama-sama dikuadratkan. Baru kita pindah ruaskan atau kita jumlahkan. Nah, pindah ruas ya, atau kita hilangkan salah satu angkanya. Nah, baru difaktorkan. Setelah itu titik pecah untuk kesamaan ini adalah negatif 13 dan
11/5. Nah, untuk penyelesaiannya negatif 13, negatif 13, satu lagi 11,5 untuk memenuhi kesamaan yang kita cari. Nah, setelah ini silakan dikerjakan latihan. Jangan lupa di-subscribe dan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan soal. Kita harus berlatih terus dalam mengerjakan soal dalam bermatematika. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.